Pernahkah Anda merasa hidup Anda seperti dipenuhi ujian yang tak ada habisnya? Seakan setiap kali satu masalah selesai, masalah lain datang lagi tanpa henti. Bahkan kadang terasa seperti ada beban tak kasat mata yang Anda pikul membuat hidup Anda terasa lebih berat daripada orang lain di sekitar Anda. Jika Anda pernah merasakan hal ini, mungkin Anda perlu tahu bahwa bisa jadi semua itu bukan kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kembali di channel Om Kus, sahabat semua. Tempat kita sama-sama belajar menggali kearifan leluhur Jawa, membongkar misteri weton, dan menemukan makna hidup di balik pitutur kuno. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dalam tradisi Jawa kuno, ada keyakinan bahwa hari kelahiran seseorang tidak hanya menentukan watak dan rezeki, tetapi juga tugas yang dibawa selama hidupnya. Salah satu hari kelahiran yang diyakini paling syarat dengan misi spiritual adalah Weton Pon. Weton yang satu ini sering disebut memiliki tugas rahasia, sebuah misi batin yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Bagi orang Jawa, banyak orang percaya bahwa Pon membawa energi teduh, diam, tenang di permukaan, tapi dalam di bawahnya. Seperti samudra yang terlihat tenang dari atas, namun menyimpan arus bawah laut yang bisa menyeret siapapun yang tidak siap. Mereka yang lahir pada weton sering digambarkan memiliki kanda batin atau kepekaan spiritual yang lebih tajam daripada orang kebanyakan. Seolah-olah sejak lahir mereka sudah dipilih untuk menjalani jalan kehidupan yang berbeda, jalan yang penuh pelajaran, ujian, dan kadang kesepian. Namun justru disitulah misteri dan keindahannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membongkar rahasia Weton Pon dari makna mistisnya, ujian yang harus dijalani sampai cara menguatkan diri agar tidak tumbang di tengah jalan. Mari kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa yuk subscribe, share, like, komen dulu. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Semoga masuk surga. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Semakin dalam kita memahami Weton Pon, semakin kita mengerti mengapa tak semua orang sanggup menjalani jalan yang sama. Untuk benar-benar memahami misteri Weton Pon, kita perlu menengok sejenak filosofi dasar kalender Jawa. Sistem penanggalan Jawa memadukan siklus 7 hari Minggu Sabtu dengan siklus 5 pasaran Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Hasilnya adalah kombinasi yang unik yang diyakini memberi warna pada kehidupan setiap orang. Pon menempati posisi ketiga dalam urutan pasaran. Dalam perhitungan Neptu, yakni jumlah nilai yang diberikan pada hari dan pasaran, Pon bernilai 7. Angka ini bukan angka sembarangan. Dalam banyak budaya, angka itu dianggap angka sakral. Di Jawa, angka ini sering dikaitkan dengan keseimbangan dan laku spiritual. Bahkan ada ungkapan bahwa angka tu adalah simbol pitu yang berarti pitulungan atau pertolongan. Artinya, Pon membawa potensi untuk menjadi perantara pertolongan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Namun membawa angka itu bukan berarti hidup selalu ditolong dan dimudahkan. Justru sebaliknya, banyak pemilik Weton Pon merasa hidupnya penuh cobaan sebelum akhirnya mendapat pitulungan itu. Mereka sering berada dalam posisi sulit, terjepit, bahkan diuji secara lahir batin. Filosofi Jawa meyakini bahwa hal ini bukan kebetulan. Pon diibaratkan seperti seorang murid yang masuk sekolah kehidupan dengan kurikulum yang berat. Setiap ujian yang datang adalah pelajaran. Jika berhasil dilalui, maka jiwa pun akan naik kelas, menjadi lebih dewasa, lebih pek dan akhirnya menemukan kebijaksanaan hidup yang dalam. Energi mistis Pon juga digambarkan seperti air yang tenang. Dalam serat-serat Jawa, Pon sering dihubungkan dengan simbol keteduhan, kelembutan, dan sifat yang tidak tergesa-gesa. Tapi jangan salah, air yang tenang bisa menyimpan arus yang deras. Orang Pon biasanya terlihat tenang di luar, namun di dalam hatinya menyimpan pergolakan batin yang hanya mereka sendiri yang tahu. Mereka bisa tampak kalem, tapi pikirannya bekerja keras, merenung, dan menganalisis banyak hal. Kepekaan batin inilah yang membuat Pon sering memiliki intuisi yang tajam. Bahkan ada yang bisa merasakan sesuatu akan terjadi sebelum benar-benar terjadi.
Dalam tradisi Primbon, pon kerap disebut sebagai penyerap energi atau pembawa karma. Maksudnya, mereka yang lahir pada pon sering menjadi tempat berakhirnya energi negatif yang berputar di keluarga atau lingkungannya. Pernahkah Anda melihat seseorang yang selalu jadi tumpuan keluarga, yang selalu dimintai tolong, yang seakan memikul beban semua orang? Nah, seringkali orang itu lahir di pon. Mereka seperti spons yang menyerap energi, baik suka maupun duka, maka tak heran jika hidup mereka terasa lebih berat. Namun justru inilah bagian dari tugas rahasia mereka, menyeimbangkan energi, meredam konflik, dan menjadi jembatan yang mendamaikan. Tak sedikit pula pemilik weton pon yang dipercaya memiliki kanda batin atau telinga gaib yang membuat mereka bisa menangkap pesan-pesan dari alam lain. Kadang berupa mimpi, kadang berupa firasat. Bahkan ada yang mendengar suara hati yang kuat seperti sedang diberi petunjuk. Dalam pandangan Jawa ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Jika mampu menjaga kebersihan hati, maka pesan-pesan itu bisa menjadi penerang jalan hidupnya. Tapi jika hatinya keruh, justru ia bisa bingung, gelisah, bahkan terganggu oleh energi-energi yang tidak jelas. Makna mistis pon juga erat kaitannya dengan perputaran nasib. Dalam perhitungan weton, pon sering dikaitkan dengan pembuka jalan atau penutup siklus. Artinya, mereka yang lahir di pon sering menjadi penentu dalam keluarga. Misalnya ada keluarga yang mengalami kesialan turun-temurun, lalu lahir seorang anak pon dan entah bagaimana perlahan masalah itu mulai mereda. Atau sebaliknya, lahirnya anak pon menjadi pemicu keluarga harus menghadapi karma lama yang belum terselesaikan. Semua ini dipercaya sebagai mekanisme alam untuk membersihkan dan menyeimbangkan. Karena itu, banyak tetua Jawa berpesan agar orang yang lahir pun diajarkan laku spiritual sejak kecil. Bukan untuk membuat mereka takut, tetapi untuk membantu mereka mengelola energi besar yang dibawanya. Laku itu bisa berupa doa, puasa, atau sekadar dibiasakan untuk menjaga hati tetap bersih dan jujur. Semakin mereka peka dan sadar akan jadi dirinya, semakin mudah mereka memahami arah hidupnya. Dan semakin mereka lalai, semakin berat ujian yang datang. Seolah semesta memaksa mereka untuk bangun dan sadar. Maka makna mistis pon bukan hanya tentang karakter atau nasib baik buruk. Lebih dari itu, pon adalah tentang perjalanan jiwa, perjalanan yang penuh pelajaran spiritual. Mereka bukan sekadar manusia biasa, tetapi jiwa-jiwa yang dipilih untuk membawa keseimbangan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Tak heran jika banyak orang bilang pon adalah guru kehidupan yang belajar dari luka-lukanya sendiri. Jika kita berbicara tentang weton pon, maka kita harus siap menerima kenyataan bahwa jalan hidupnya jarang sekali mulus. Banyak orang yang lahir di pon mengaku hidupnya terasa seperti roller coaster. Naik turun kadang bahagia luar biasa, lalu tiba-tiba jatuh ke titik terendah tanpa peringatan. Inilah yang oleh para tetua disebut sebagai laku ujian, yaitu serangkaian cobaan yang diberikan agar jiwa pon menjadi kuat dan matang. Cobaan itu bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari ekonomi, hubungan keluarga, kesehatan, bahkan gangguan dari alam gaib. Dari sisi ekonomi, pon sering mengalami rezeki yang fluktuatif. Ada masanya mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah, pekerjaan lancar, usaha berkembang. Namun tiba-tiba seolah semua itu ditarik kembali. Usaha macet, pekerjaan hilang, uang habis untuk kebutuhan mendadak. Bagi orang yang tidak memahami filosofi Jawa, ini tentu terasa seperti kesialan. Namun, dalam pandangan spiritual, semua itu adalah cara semesta menguji seberapa jauh pun bisa tetap sabar, tetap bekerja keras, dan tetap percaya bahwa ada pertolongan yang akan datang pada waktu yang tepat. Ujian yang tak kalah berat datang dari sisi hubungan keluarga. Orang pon sering menjadi pusat masalah tanpa mereka inginkan. Mereka bisa saja terjebak di antara konflik orang tua, saudara, atau bahkan menjadi korban fitnah. Menariknya, banyak pon yang akhirnya menjadi penengah. Mereka terpaksa belajar berdamai, memaafkan, dan mencari solusi agar keluarga tidak tercerai-berai. Inilah salah satu bentuk tugas rahasia pon, menjaga keseimbangan di tengah badai. Lalu, bagaimana dengan gangguan gaib? Nah, ini bagian yang sering membuat bulu kuduk berdiri. Banyak cerita dari pemilik weton pon yang sejak kecil sudah diganggu oleh makhluk halus. Misalnya, sering mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan di malam hari, atau merasa diikuti ketika berjalan sendirian.
Ada pula yang sering bermimpi bertemu leluhur yang sudah meninggal seolah sedang memberi pesan. Bahkan beberapa orang pun mengaku pernah mengalami ketindihan yang sangat menakutkan. Sampai-sampai mereka merasa melihat sosok hitam berdiri di dekat tempat tidur. Fenomena ini sebenarnya tidak selalu berarti buruk. Dalam tradisi Jawa, gangguan seperti itu justru dianggap sebagai panggilan. Alam gaib seperti sedang mengetuk pintu meminta Pon untuk lebih sadar terhadap tugas batinnya. Jika mereka mengabaikan tanda-tanda itu, gangguan bisa semakin kuat sakit tanpa sebab, sering jatuh sakit pada hari-hari tertentu, atau mengalami nasib sial berulang-ulang. Namun, jika mereka menjawab panggilan itu dengan cara yang benar, misalnya dengan doa, meditasi, atau melakukan laku tirakat, maka energi itu bisa berubah menjadi kekuatan pelindung. Salah satu kisah yang sering diceritakan para sesepuh adalah tentang seorang pemuda Pon yang sejak kecil sering kerasukan. Keluarganya ketakutan bahkan sempat membawanya ke orang pintar. Setelah ditelusuri, ternyata pemuda itu dipilih untuk menjadi penjaga salah satu pusaka leluhur. Gangguan kerasukan itu berhenti setelah ia melakukan puasa mutih dan tirakat selama beberapa hari, lalu menerima pusaka itu dengan ikhlas. Sejak saat itu hidupnya berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, bahkan dihormati orang-orang di kampungnya. Kisah ini menunjukkan bahwa ujian berat yang dialami Pon bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Seperti besi yang ditempa api, semakin sering diuji, semakin tajam dan kokoh jiwa Pon. Namun tentu saja proses ini tidak mudah. Banyak orang pun yang merasa lelah bahkan putus asa. Ada yang mencoba lari dari kenyataan, tapi justru hidupnya makin berat. Karena itulah sangat penting bagi orang yang lahir pun untuk memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir mereka. Bukan untuk disesali, tetapi untuk dijalani dengan kesadaran. Dengan begitu mereka bisa memetik pelajaran dari setiap kejadian bukan tenggelam dalam penderitaan. Semakin mereka sadar, semakin ringan beban itu dirasakan. Disinilah letak keunikan, mereka sering merasa sendirian. Tapi sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Selalu ada penjaga yang mengikuti, entah itu leluhur, hodam atau malaikat pelindung. Tugas mereka hanyalah membuka hati, membersihkan pikiran, dan menerima petunjuk dengan rendah hati. Jika itu dilakukan, maka jalan hidup mereka akan terasa lebih terang dan gangguan gaib pun perlahan berubah menjadi perlindungan. Jika kita melihat orang yang lahir pada weton Pon dari luar, seringkali mereka terlihat sederhana, tidak suka menonjolkan diri, bahkan cenderung pendiam. Namun di balik sikap tenangnya, mereka memiliki dunia batin yang sangat kaya. Orang biasanya memiliki sifat yang mendalam, penuh perasaan, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Mereka mampu merasakan suasana hati orang lain bahkan sebelum orang tersebut, membuat Pon sering menjadi tempat curhat banyak orang. Teman-teman atau saudara biasanya merasa nyaman menceritakan masalah mereka kepada Pon karena Pon mampu mendengarkan tanpa menghakimi. Karakter utama yang melekat pada Pon adalah sifat welas asih, atau penuh kasih sayang. Mereka tidak tega melihat orang menderita. Jika ada tetangga yang kesusahan, merekalah yang pertama menawarkan bantuan, meski dirinya sendiri sedang mengalami kesulitan. Sifat empati yang besar ini sering membuat Pon harus belajar mengatakan tidak. Karena jika tidak mereka bisa terkuras energi dan akhirnya kelelahan secara mental. Namun dari sinilah kita bisa melihat bahwa Pon memang ditakdirkan menjadi penyeimbang. Keberadaannya membawa rasa damai di lingkungan sekitarnya. Selain itu, Pon dikenal memiliki sifat yang bijaksana. Meski usianya masih muda, seolah mereka memiliki jiwa tua yang penuh pengalaman. Tak jarang orang Pon memberi nasihat yang menenangkan meskipun mereka sendiri sedang menghadapi masalah. Inilah yang membuat banyak orang segan dan hormat kepada mereka. Ada aura tenang yang terpancar dari tatapan mata Pon yang membuat orang lain merasa diperhatikan dan dimengerti. Tatapan mereka dalam, kadang membuat lawan bicara merasa seolah rahasianya terbaca. Namun bukan berarti Pon selalu tampak bahagia. Di balik ketenangannya, mereka sering menyimpan luka batin yang dalam. Karena sifatnya yang pek, mereka mudah tersinggung oleh kata-kata yang kasar atau terluka oleh perlakuan yang tidak adil. Bedanya dengan orang lain, Pon tidak meluapkan kemarahan secara langsung. Mereka lebih suka memendam, merenung, dan memaafkan dalam hati.
Kadang hal ini membuat mereka terlihat lemah, padahal sebenarnya mereka hanya tidak suka menambah konflik. Pon lebih memilih menahan diri demi menjaga harmoni. Karakter Pon juga membuat mereka memiliki daya tarik yang unik. Banyak orang merasa betah berada di dekat Pon. Entah kenapa, bisa jadi karena aura mereka yang menenangkan atau karena cara mereka berbicara yang lembut dan tulus. Bahkan dalam hal percintaan, Pon cenderung setia dan rela berkorban demi pasangannya. Mereka tidak suka hubungan yang main-main, melainkan mencari kedalaman emosional. Namun jika dikhianati, mereka bisa sangat kecewa dan butuh waktu lama untuk pulih. Salah satu ciri lain yang sering menonjol dari Pon adalah sifatnya yang introspektif. Mereka sering merenung, mengevaluasi diri, dan mencari makna dari setiap peristiwa yang dialami. Ini membuat mereka menjadi pribadi yang matang lebih cepat daripada teman-teman seusianya. Bahkan banyak pohon yang sejak muda sudah memiliki kecenderungan spiritual, suka membaca buku-buku filsafat, atau tertarik pada hal-hal metafisik. Namun, sisi lain dari karakter Pon adalah kecenderungan mereka merasa kesepian. Meski dikelilingi banyak orang, kadang mereka merasa tidak benar-benar dimengerti. Perasaan ini bisa membuat mereka menarik diri dari keramaian dan mencari ketenangan di tempat yang sunyi. Hal ini sebenarnya baik karena saat menyendiri Pon bisa mengisi ulang energinya. Tapi jika terlalu lama, mereka bisa terjebak dalam kesedihan atau overthinking. Maka penting bagi Pon untuk belajar menyeimbangkan antara waktu untuk diri sendiri dan waktu berinteraksi dengan orang lain. Karakter-karakter inilah yang membuat Pon sering dianggap sebagai penjaga harmoni. Mereka membawa energi yang menenangkan, mampu mendamaikan perselisihan, dan menuntun orang lain ke jalan yang lebih baik. Namun, tugas ini juga membuat hidup mereka tidak mudah. Mereka harus belajar mengelola emosi, menjaga hati tetap bersih, dan menghindari rasa dendam. Karena jika hati pun keruh, mereka bisa berubah menjadi pendiam yang dingin, menjauh dari orang lain, dan kehilangan cahaya batinnya. Jadi, sifat unik Pon bukan hanya membuat mereka spesial, tapi juga memberi tanggung jawab besar. Mereka harus menjaga agar karunia yang dimiliki tidak berubah menjadi beban. Dengan karakter yang lembut, empati yang tinggi, dan jiwa yang bijaksana, Pon berpotensi menjadi cahaya bagi banyak orang asalkan mereka mampu menjaga keseimbangan diri. Bicara tentang rezeki dan jalan hidup orang Pon adalah membahas perjalanan yang penuh lika-liku. Banyak yang lahir pada weton Pon merasa hidup mereka jarang lurus-lurus saja. Ada masa ketika semua terasa mudah. Pekerjaan datang dengan sendirinya, usaha lancar, orang-orang membantu tanpa diminta. Namun, ada pula masa ketika seolah semua pintu tertutup. Usaha gagal, keuangan seret, bahkan kadang dikhianati oleh orang yang dipercayai. Perputaran nasib seperti ini sering membuat Pon bingung. Mereka bertanya-tanya, mengapa hidup saya begini, mengapa saya selalu diuji? Tetapi jika kita melihat dari kacamata primbon Jawa, naik turunnya rezeki ini bukanlah kutukan. Justru ini adalah mekanisme alam untuk membuat Pon belajar. Mereka diajarkan agar tidak terlalu bergantung pada materi, tetapi menemukan makna yang lebih dalam dari kehidupan. Dalam serat-serat Jawa disebutkan bahwa Pon adalah penerima dan penyalur energi. Artinya, rezeki yang mereka dapatkan tidak selalu untuk diri mereka sendiri, tapi seringkali untuk membantu orang lain. Tak jarang pun mendapati diri mereka harus menolong saudara, membiayai keluarga, atau menyumbang untuk sesuatu yang penting. Mungkin hal ini terasa berat, tapi justru disitulah keberkahan pun berada. Ada sebuah falsafah Jawa yang berbunyi, mereka yang lahir Pon harus lapang dada dan sabar karena rezekinya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Begitu memahami hal ini, hati mereka akan lebih ikhlas. Dan menariknya ketika hati mereka ikhlas rezeki justru semakin lancar. Banyak kisah orang Pon yang hidupnya berubah setelah mereka berhenti mengeluh dan mulai menerima takdir dengan lapang dada. Selain itu, Pon sering mengalami momen titik balik. Biasanya terjadi setelah mereka melewati masa sulit yang sangat berat. Perubahan ini sering terasa seperti keajaiban seolah semesta membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Setelah mengetahui bahwa hidup Pon penuh ujian, banyak yang bertanya, bagaimana caranya agar hati tetap kuat? Bagaimana supaya rezeki lancar dan tidak mudah goyah menghadapi badai? Jawabannya ada pada laku, serangkaian tirakat dan sikap hidup yang diwariskan leluhur Jawa agar orang Pon mampu menjalankan tugas spiritualnya.
Laku ini bukan sekadar ritual mistis, melainkan cara mendidik batin agar semakin tajam, sabar, dan penuh daya tahan. Pertama, laku yang paling dianjurkan untuk weton pon adalah puasa Senin Kamis, atau minimal puasa mutih 1 hari di awal bulan Jawa. Puasa mutih ini biasanya dilakukan hanya dengan makan nasi putih dan air putih tanpa lauk sebagai simbol penyucian diri. Leluhur Jawa percaya bahwa mampu meredam hawa nafsu, menenangkan pikiran, dan membuat hati lebih jernih. Orang pun yang rutin menjalankan puasa mutih akan lebih tenang menghadapi masalah. Pikirannya lebih jernih saat mengambil keputusan dan biasanya rezekinya pun lebih ringan datangnya. Kedua, semedi atau hening cipta di malam pon. Malam pon sering disebut sebagai malam yang penuh pesan karena energi batin pon sedang berada pada puncaknya. Duduk diam di tempat yang tenang, membaca doa, atau sekedar memohon petunjuk kepada Tuhan bisa membuat pon mendapatkan ilham atau firasat yang tajam. Banyak orang pon yang mengaku mendapatkan ide bisnis, jawaban dari masalah, bahkan peringatan tentang bahaya melalui mimpi setelah mereka semedi di malam pon. Ketiga, sedekah. Sedekah adalah kunci penting bagi pon, karena rezeki pon seringkali datang dan pergi. Maka cara paling ampuh untuk menstabilkannya adalah dengan berbagi. Tidak perlu menunggu kaya dulu. Sedekah bisa sekecil apapun, yang penting niatnya tulus. Dalam falsafah Jawa, sedekah adalah cara mengalirkan energi rezeki. Jika rezeki ditahan hanya untuk diri sendiri, energi akan dan inilah yang menyebabkan rezeki terasa serat. Tapi ketika rezeki dialirkan kepada yang membutuhkan, maka jalan rezeki justru terbuka lebih lebar. Keempat, membersihkan rumah dari energi negatif. Orang pun sering menjadi penyerap energi sekitar sehingga rumah mereka harus dijaga kesuciannya. Bisa dilakukan dengan cara sederhana, misalnya rutin menyapu dan mengepel dengan air yang diberi perasaan jeruk purut, menyalakan dupa wangi pada malam-malam tertentu, atau membaca doa di setiap sudut rumah. Cara ini membuat rumah terasa adem dan orang pon lebih nyaman tinggal di dalamnya. Kelima, belajar mengontrol emosi. Seringkali cobaan datang justru untuk menguji kesabaran. Orang pon yang mudah marah atau gampang putus asa akan semakin sulit menemukan jalan keluar. Sebaliknya, pon yang belajar sabar, berbicara dengan baik, dan menahan diri dari kata-kata kasar biasanya hidupnya lebih damai. Bahkan kata-kata pon sendiri bisa menjadi doa. Jika mereka terbiasa berkata baik, maka energi yang keluar dari ucapan itu akan membawa kebaikan pula. Keenam, membangun hubungan dengan leluhur. Dalam tradisi Jawa, menghormati leluhur adalah salah satu cara membuka restu dan perlindungan gaib. Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana, menyalakan kemenyan dan mendoakan arwah keluarga yang sudah meninggal di malam Jumat Kliwon atau malam pon. Menyebut nama mereka dan memohon agar selalu diberi petunjuk. Banyak pon yang merasa lebih kuat batinnya setelah melakukan ini, seolah-olah mereka tidak berjalan sendirian di dunia ini. Dan yang terakhir, selalu dekat dengan Tuhan. Semua laku dan tirakat hanyalah sarana, tapi sumber kekuatan sejati tetap datang dari Yang Maha Kuasa. Orang pon yang rajin berdoa, menjaga salat, bagi muslim atau menjalankan ibadah sesuai keyakinannya akan merasakan bahwa beban hidup lebih ringan. Seolah ada tangan tak terlihat yang selalu menuntun langkah mereka. Dengan melakukan laku-laku ini, pon bukan hanya mampu melewati cobaan, tetapi juga mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Apakah Anda sudah siap menjalankan tugas spiritual ini? Apakah Anda sudah mulai menerima bahwa ujian yang datang adalah cara semesta mendidik Anda? Jika iya, maka mulai hari ini jalani hidup dengan penuh kesadaran. Lakukan laku-laku yang telah kita bahas tadi. Jaga hati agar tetap bersih. Ucapkan kata-kata yang baik dan teruslah berbuat kebaikan. Maka Anda akan melihat sedikit demi sedikit jalan hidup Anda akan berubah menjadi lebih terang. Sebelum kita akhiri video ini, izinkan saya mengajak Anda untuk meninggalkan komentar di bawah. Sebutkan dari kota mana Anda menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan untuk panjenengan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.